Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha Salsabila dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan materi tentang aliran energi dan daur materi. Jadi, suatu ekosistem terdiri dari semua organisme yang hidup dalam satu komunitas atau komponen biotik serta semua komponen abiotik yang berinteraksi dengan organisme tersebut. Komunitas suatu ekosistem terdiri dari seluruh organisme yang menempati suatu ekosistem, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan yang termasuk komponen abiotik, yaitu semua benda mati yang secara tidak langsung mempengaruhi keadaan organisme tertentu seperti tanah, air, suhu, cahaya, kelembapan, angin, pH, dan lain-lain. Dan dalam ekosistem, tidak ada makhluk hidup yang mampu menyusun zat makanannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kecuali tumbuhan hijau. Kebutuhan hidup organisme diperoleh dari lingkungan melalui hubungan timbal balik antara organisme satu dengan organisme lainnya atau organisme satu dengan lingkungan abiotiknya. Untuk kelangsungan hidupnya, semua organisme membutuhkan energi yang diperoleh dari bahan organik. Dan bahan organik yang mengandung energi itu dihasilkan oleh organisme autotrof atau tumbuhan hijau dengan bantuan energi cahaya matahari dan karbon dioksida, serta air melalui proses fotosintesis. Energi yang berasal dari bahan organik ini disebut energi kimia, dan energi ini akan mengalami perpindahan dari organisme satu ke organisme lain. Proses perpindahan materi dan energi melalui peristiwa makan dan dimakan suatu organisme dengan urutan tertentu ini disebut dengan rantai makanan. Misalnya, tumbuhan dimakan oleh herbivora, herbivora dimakan oleh karnivora, atau konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Lalu, konsumen primer dimakan oleh konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder, dan konsumen sekunder dimakan oleh konsumen tersier. Jadi, tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut tingkat trofik. Pada tingkat trofik pertama adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof, dengan kata lain sering disebut sebagai produsen. Lalu, organisme autotrof yaitu organisme yang dapat membuat bahan organik sendiri dengan bantuan cahaya matahari melalui proses fotosintesis, seperti tumbuhan dan fitoplankton. Tetapi ada beberapa jenis organisme autotrof yang tidak menggunakan energi matahari untuk membuat bahan organik, melainkan dengan zat kimia yang disebut kemoautotrof, misalnya sulfur dan bakteri besi. Tingkat selanjutnya yang merupakan tingkat trofik kedua, yaitu hewan pemakan tumbuhan yang disebut herbivora atau konsumen primer. Untuk tingkat trofik ketiga adalah hewan-hewan pemakan konsumen primer yang disebut konsumen sekunder, terdiri atas hewan-hewan karnivora atau pemangsa hewan lainnya. Sedangkan konsumen tersier terdiri dari hewan-hewan pemakan konsumen sekunder yang menempati tingkat trofik keempat dan seterusnya hingga membentuk puncak piramida. Jadi, berdasarkan tingkat trofiknya, rantai makanan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, rantai makanan perumput, yaitu rantai makanan di mana tingkat trofik membentuk rantai makanan terdiri dari produsen atau tumbuhan hijau. Misalnya, padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Dan yang kedua, rantai makanan detritus, yaitu rantai makanan di mana tingkat trofik pembentuk rantai makanan terdiri dari detritus. Misalnya, detritus dimakan cacing tanah, terus cacing tanah dimakan burung jalak putih dimakan oleh burung elang. Jadi, detritus sendiri adalah fragmen atau hancuran dari organisme, hewan atau tumbuhan yang mati dan sisa organisme seperti kotoran hewan, daun, dan ranting yang gugur yang diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Kemudian yang termasuk organisme pemakan detritus disebut detritivor, misalnya cacing, rayap, keluing, dan sebagainya. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Lalu,
Tumbuhan hijau tidak hanya dimakan oleh satu organisme saja, tetapi dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Misalnya bunga sepatu dimakan ulat, ulat juga dimakan daun sawi. Lalu daun sawi juga dimakan belalang, belalang dimakan katak dan burung pipit. Lalu burung pipit juga makan ulat. Burung pipit dimakan burung elang. Daun sawi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung elang. Akibatnya, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Rantai-rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain disebut jaring-jaring makanan. Aliran energi dan daur materi dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam satu ekosistem, yang berarti terjadi perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lainnya. Perpindahan materi atau zat dan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup lain disebut aliran materi dan energi. Sumber energi utama bagi semua kehidupan di bumi adalah energi cahaya matahari. Dan tumbuhan hijau yang dapat memanfaatkan energi matahari untuk aktivitas hidupnya melalui proses fotosintesis. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka energi matahari yang telah digunakan oleh makhluk hidup tidak akan kembali ke matahari lagi, tetapi akan dilepas ke alam bebas karena peristiwa radiasi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh kehidupan. Peristiwa perpindahan energi dalam ekosistem disebut aliran energi, dan karena perpindahan energi hanya satu arah saja, maka energi tidak ada siklus energi. Daur materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam satu rantai makanan. Sumber utama adalah planet bumi. Materi berupa H2O atau air dan CO2 atau karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan akan diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis yang terjadi di daun dengan bantuan klorofil dan energi dari matahari. Secara sederhana reaksinya adalah 6H2O ditambah 6CO2 sama dengan C6H12O6 ditambah 6O2. Dan secara berturut-turut materi tersebut akan berpindah dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya, dan suatu saat akan kembali ke bumi. Setelah mengalami berbagai proses, akan kembali menjadi air atau H2O dan karbon dioksida yang dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan hijau. Selanjutnya akan memasuki tubuh organisme lain. Jadi, materi memiliki siklus, misalnya siklus karbon atau daur karbon. Sumber karbon di alam bebas adalah gas karbon dioksida atau CO2 yang banyak terdapat bebas di udara maupun terlarut di dalam air, serta terdapat di kerak bumi dalam bentuk batu bara dan minyak bumi. Karbon dioksida masuk ke dalam ekosistem melalui produsen. Produsen yang terdapat di darat atau di perairan menggunakan karbon dioksida untuk membentuk senyawa organik, yaitu karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dan senyawa organik yang dihasilkan produsen ini menjadi sumber makanan bagi organisme heterotrof, khususnya herbivora. Apabila herbivora dimakan oleh karnivora, maka senyawa organik dari herbivora akan diubah menjadi bentuk lain. Respirasi dari organisme seperti tumbuhan, hewan, maka akan membebaskan karbon dioksida ke udara bebas. Dan jika tumbuhan, hewan, serta manusia yang mati akan diuraikan, salah satunya akan menjadi karbon dioksida. Produktivitas primer adalah kecepatan tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik.
Dan energi cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup dan hanya sebagian kecil energi cahaya matahari yang dapat diserap oleh tumbuhan hijau. Total produktivitas primer disebut juga produktivitas primer kotor atau PPK. Tidak semua produktivitas disimpan sebagai bahan organik, tetapi sebagian akan digunakan oleh tumbuhan untuk proses respirasi selulernya. Produktivitas primer bersih atau PPB adalah produktivitas primer kotor atau PPK dikurangi energi untuk respirasi atau R. Produktivitas primer untuk setiap ekosistem berbeda karena banyaknya produk ekosistem tersebut sangat tergantung pada kemampuan komponen ekosistem dalam menyusun zat organik. Pengukuran produktivitas sulit dilakukan. Pengukuran yang lebih mudah yaitu menelusuri perpindahan energi makanan dari satu organisme ke organisme lainnya. Misalnya, menghitung berapa helai daun yang dimakan ulat, berapa fitoplankton yang dimakan kopepoda, atau berapa ekor tikus yang dimakan burung hantu. Produktivitas sekunder adalah kecepatan organisme heterotrof atau konsumen mengubah energi kimia menjadi simpanan energi kimia baru. Konsumen dapat menggunakan bahan organik yang tersimpan pada organisme autotrof sebagai bahan makanan. Dari bahan makanan tersebut, konsumen mendapatkan energi yang akan dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas hidup dan disimpan dalam bentuk makanan cadangan. Misalnya, ayam memakan biji jagung, berarti energi kimia yang tersimpan dalam biji jagung berpindah ke ayam. Perpindahan energi biasanya akan melepaskan sedikit energi dalam bentuk panas. Sebagian energi kimia yang dimakan oleh ayam akan digunakan untuk kegiatan hidupnya, dan sebagian lagi akan disimpan dalam jaringan sebagai energi potensial berupa bahan makanan cadangan. Kemudian, ayam akan dimakan oleh ular, dan selanjutnya ular dimakan oleh burung elang. Burung elang akan mati, lalu diuraikan oleh pengurai, dan pengurai memperoleh energi kimia terakhir yang terkandung pada tubuh elang yang mati. Dengan demikian, produktivitas sekunder akan menjadi berkurang pada saat terjadi perpindahan energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya, sehingga energi kimia yang tersedia bagi konsumen tingkat tertinggi semakin berkurang. Artinya, semakin pendek suatu rantai makanan, semakin sedikit kehilangan energi yang dapat digunakan, sehingga produktivitas sekunder makin besar. Piramida ekologi yaitu suatu diagram piramida yang dapat menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan tingkat trofik lainnya secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Pada piramida ini, organisme yang menempati tingkat trofik bawah relatif banyak jumlahnya, dan semakin tinggi tingkat trofik, jumlah individunya semakin sedikit. Tingkat trofik tersebut terdiri dari produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Produsen selalu menempati tingkat trofik pertama atau paling bawah, sedangkan herbivora atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga, dan konsumen tersier menempati tingkat trofik keempat atau puncak piramida. Dan piramida ekologi ini terdiri dari piramida energi, piramida biomassa, dan piramida jumlah. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan hilangnya energi pada saat perpindahan energi makanan di setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida energi tidak hanya jumlah total energi yang digunakan organisme pada setiap taraf trofik rantai makanan, tetapi juga menyangkut peranan berbagai organisme dalam transfer energi. Dalam penggunaan energi, semakin tinggi tingkat trofiknya maka semakin efisien penggunaannya. Namun, panas yang dilepaskan pada proses transfer energi menjadi lebih besar. Hilangnya panas pada proses respirasi juga makin meningkat dari organisme yang taraf trofiknya rendah ke organisme yang taraf trofiknya tinggi. Sedangkan untuk produktivitasnya, makin ke puncak tingkat trofik makin sedikit, sehingga energi yang tersimpan makin sedikit juga.
Energi dalam piramida energi dinyatakan dalam kalori per satuan waktu. Piramida biomassa yaitu suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomassa, setiap tingkat trofik menunjukkan berat kering dari seluruh organisme di tingkat trofik yang dinyatakan dalam gram per meter kuadrat. Umumnya, bentuk piramida biomassa akan mengecil ke arah puncak karena perpindahan energi antara tingkat trofik tidak efisien. Tetapi piramida biomassa dapat berbentuk terbalik. Misalnya di lautan terbuka, produsennya adalah fitoplankton mikroskopik, sedangkan konsumennya adalah makhluk mikroskopik sampai makhluk besar seperti paus biru, di mana biomassa paus biru melebihi produsennya. Puncak piramida biomassa memiliki biomassa terendah yang berarti jumlah individunya sedikit. Dan umumnya individu karnivora pada puncak piramida bertubuh besar. Yang terakhir adalah piramida jumlah, yaitu suatu piramida yang menggambarkan jumlah individu pada setiap tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Piramida jumlah umum berbentuk menyempit ke atas. Organisme piramida jumlah mulai tingkat trofik terendah sampai puncak adalah sama seperti piramida yang lain, yaitu produsen, konsumen primer, dan konsumen sekunder, dan terakhir adalah konsumen tersier. Artinya, jumlah tumbuhan dalam taraf trofik pertama lebih banyak daripada hewan atau konsumen primer di taraf trofik kedua. Jumlah organisme konsumen sekunder lebih sedikit dari konsumen primer, serta jumlah organisme konsumen tersier lebih sedikit dari organisme konsumen sekunder. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.